Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Setelah sekian lama liburan, pasti menyenangkan di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar materi IPA yang baru di semester 2 ini mengenai sistem organisasi kehidupan. Kalian siapkan buku catatannya ya. Sebelum masuk ke materi, kalian harus tahu dulu mengenai kompetensi dasar sistem organisasi kehidupan. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Jadi kalian nanti harus tahu mengenai apa saja tingkatan sistem organisasi kehidupan dari yang terkecil sampai yang paling kompleks, beserta komposisi utama dari masing-masing tingkatan. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya, kalian diminta untuk membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Yang pertama, kalian harus tahu dulu mengenai pengertian sistem organisasi kehidupan. Pengertiannya adalah urutan tingkat organisasi kehidupan dari yang terkecil sampai yang paling kompleks. Nah, urutannya apa saja bisa kalian lihat di gambar. Yang pertama adalah sel, yang kedua adalah jaringan, yang ketiga adalah organ, yang keempat sistem organ, dan yang terakhir adalah organisme. Ini kalian harus ingat betul urutannya dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Setelah kalian tahu urutan dari sistem organisasi kehidupan tadi, kalian harus tahu juga mengenai bagian-bagiannya. Yang pertama adalah bagian sel. Pengertiannya adalah bagian terkecil dari suatu makhluk hidup. Nah, berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sel prokariotik dan yang kedua adalah sel eukariotik. Perbedaan yang paling mendasar adalah untuk sel prokariotik itu inti sel tidak diselubungi oleh membran inti. Sedangkan untuk sel eukariotik, inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Nah, terdapat di mana saja sel prokariotik sama sel eukariotik itu? Kalian bisa lihat kalau sel prokariotik itu hanya terdapat di kingdom Monera, yaitu hanya terdapat pada bakteri dan ganggang hijau biru. Sedangkan untuk sel eukariotik itu terdapat pada kingdom Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Setelah kalian tahu mengenai pengertian sel, kalian juga harus tahu mengenai organel sel atau bagian dari sel. Pada dasarnya, baik sel prokariotik maupun sel eukariotik memiliki 3 bagian utama. Yang pertama adalah membran sel, yaitu selaput sel yang berfungsi sebagai pelindung sel dan mengatur keluar masuknya zat yang diperlukan oleh sel. Terus bagian yang kedua adalah sitoplasma. Dia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan sel dan mengisi ruangan antara membran sel dan inti sel. Di dalam sitoplasma itu terdapat beberapa komponen yang kalian bisa lihat di gambar yang ada di sampingnya. Sedangkan bagian yang ketiga adalah inti sel atau nukleus. Ini merupakan bagian yang paling utama karena dia berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel, baik itu perkembangbiakan sel dan pertumbuhan sel. Sekarang, kalian coba lihat di gambar. Itu ada gambar sel tumbuhan dan sel hewan. Nanti, setelah kalian mempelajari materi ini, Budatul minta kalian mencari apa sih perbedaan
antara sel dan tumbuhan dan sel hewan itu? Setelah kalian mengetahui mengenai apa itu sel, bagian-bagian sel, dan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama. Gambarannya bisa kalian lihat di gambar. Di gambar itu bisa kalian lihat ada beberapa sel yang berkelompok menjadi satu. Di situ memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai jaringan hewan. Untuk jaringan hewan ada 4 bagian. Yaitu yang pertama adalah jaringan epitel, yang kedua jaringan pengikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang terakhir adalah jaringan saraf. Fungsi masing-masing bagian bisa kalian lihat di slide. Sedangkan untuk jaringan tumbuhan juga memiliki beberapa bagian. Bisa kalian lihat di situ. Yang pertama yaitu jaringan meristem. Dia merupakan jaringan yang selalu membelah diri. Yang kedua adalah jaringan epidermis, berfungsi untuk melindungi tubuh tumbuhan. Yang ketiga adalah jaringan parenkim, berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Jaringan parenkim ini hampir semua bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Yang keempat adalah jaringan penyokong. Dia berfungsi untuk menguatkan dan menegakkan tumbuhan. Contohnya kolenkim dan sklerenkim. Yang terakhir adalah jaringan pengangkut atau pembuluh. Untuk jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh terdapat dari 2 bagian, yaitu silem, berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan untuk flum berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Biar lebih jelasnya, untuk bagian-bagian jaringan tumbuhan, kalian bisa lihat di gambar. Kita masuk pada urutan ketiga tingkat organisasi kehidupan makhluk hidup, yaitu organ. Apa itu organ? Bisa kalian lihat di situ. Organ adalah sekelompok dari beberapa jaringan untuk melaksanakan suatu fungsi tertentu. Jadi, jaringannya itu berbeda-beda untuk bersatu melaksanakan suatu fungsi tertentu. Contohnya, untuk hewan dan manusia, kalian bisa lihat di gambar, ada jantung, paru-paru, hati, lambung, otak, dan ginjal. Sedangkan untuk organ tumbuhan, ada beberapa contoh, misalkan saja di situ ada akar, batang, buah, daun, dan bunga. Urutan sistem organisasi kehidupan setelah sel, jaringan, dan organ adalah sistem organ. Apa itu pengertiannya? Bisa kalian lihat, sistem organ adalah gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama satu sama lain. Budatul ambil salah satu contoh sistem organ pada hewan, misalkan pada sistem pencernaan. Dalam sistem pencernaan, itu ada beberapa organ yang bergabung menjadi satu, bekerja sama, sehingga bisa melakukan suatu tugas tertentu. Apa saja organnya? Kalian bisa lihat, ada organ mulut, organ kerongkongan, organ usus halus, organ usus besar, organ rektum, dan organ anus.
Sedangkan untuk sistem organ pada tumbuhan, Bunda Tul ambil contoh misalkan sistem organ pada bagian gerak. Nah, untuk gerak di situ ada beberapa bagian organ, yaitu ada daun, batang, dan akar. Ketiga organ tersebut berfungsi merespon rangsangan dari luar. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan pada materi hari ini bisa kalian lihat di gambar, yaitu urutan tingkat organisasi kehidupan dari yang terkecil adalah sel, merupakan satuan terkecil dari makhluk hidup. Yang kedua adalah jaringan, ketiga organ, keempat sistem organ, dan yang terakhir adalah organisme. Terima kasih ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.